Manakah ketika Anda harus memilih tahta atau nyawa? Bayangkan ini, Anda adalah penguasa tertinggi di bumi Mataram. Namun malam ini, Anda adalah seorang mangsa yang sudah dibunuh. Belakang Anda bukan lagi sembah sujud, melainkan ketik pedang para pengkhianat dan haus darah. Hanya 30 hari bertahta, Anda terpaksa lari menembus kegelapan hutan belantara demi menyelamatkan nyawa. Sejarah mencatat tragedi ini dengan satu kata dini, minggat. Mengapa Raja Agung terusir dan menghilang hanya dalam hitungan hari? Lihatlah dan mari kita bongkar konspirasi berdarah di balik tembok-tembok istana. Kita akan masuk dalam labirin pengkhianatan, perebutan tahta, dan periode paling gelap dalam garis keturunan penguasa Jawa kuno yang hampir terhapus oleh waktu. Sebelum kita sampai pada masa ke-8 itu, kita harus menengok ke belakang. Mataram kuno pernah berada di puncak dunia. Dimulai dari Sanjaya yang diteruskan oleh Rakyat Panangkaran pada tahun 746 Masehi. Seorang pembangun ulung yang memerintah selama 38 tahun. Tongkat estafet kekuasaan mengalir dari satu tangan kuat ke tangan kuat lainnya. Rakyat Panaraban, Rakyat Warak, hingga Diaguna. Lalu muncul sosok legendaris Rakai Pikatan Biasalati pada tahun 847 Masehi. Di tangannya Mataram adalah raksasa. Ia membangun Prambanan sebagai simbol kedaulatan. Ia menikahi Pramodawardhani untuk menyatukan dua dinasti besar. Namun sejarah selalu punya cara mengingatkan kita. Semakin tinggi sebuah menara dibangun, semakin besar guncangan yang akan dia terima. Setelah Rakai Pikatan, Rakai Kayuwangi Diapala naik tahta pada 855 Masehi. Selama 30 tahun ia menjaga stabilitas, 3 dekade tanpa gejolak berani. Tetapi di balik tidak istana yang harus berubah, belati-belati pengkhianatan mulai diasah oleh mereka yang merasa tahtanya dicuri. Tahun 885 Masehi, Rakai Kayuwangi turun tahta. Dan saat itulah neraka politik dimulai. Dia tak puas naik menjadi penguasa baru. Namun ambisinya dihancurkan oleh kenyataan pahit. Ia hanya bertahan 7 bulan. Bayangkan hanya 7 purnama. Ia duduk di atas tahta emas sebelum sebuah kudeta berdarah pecah. Prasasti Wanua Tengah III mencatatnya. Ia terusir dari rumahnya, dari tanah kelahirannya sendiri oleh kekuatan yang lebih gelap. Tahta yang masih hangat itu kemudian direbut oleh Rakai Penumbungan Diagwendra. Ia mungkin mengira dirinya adalah pemenang. Namun Mataram pada saat itu, tahta bukan lagi kursi kehormatan, melainkan sebuah kursi panas yang menunggu untuk membakar siapapun yang mendudukinya. Diagwendra hanya bertahan 2 tahun. Nasibnya sama, terusir dibuang menjadi pecundang di tanah yang seharusnya ia perintah. Tahun 887 Masehi adalah puncak dari segala kegilaan ini. Rakai Gurungwangi Diabhadra naik tahta. Jika Anda merasa 7 bulan adalah waktu yang singkat, Diabhadra mencatatkan rekor yang lebih tragis. Ia bahkan tidak sampai 1 bulan berkuasa. Sejarah mencatat ia minggat, melarikan diri dari istana. Ini adalah anomali besar. Orang raja yang memiliki ribuan prajurit, mengapa ia lari? Apakah ia melihat pengkhianatan di setiap mata pengawalnya, ataukah ada ancaman gaib atau bencana alam yang membuatnya merasa bahwa tahta itu terkutuk? Pergian Diabhadra meninggalkan luka yang menganga. Mataram jatuh ke lubang hitam selama 7 tahun. Tahta itu kosong. Tak ada raja, tak ada perintah. Hanya ada kekacauan di desa-desa. Lahan-lahan yang terbengkalai. Pondasi-pondasi candi yang mulai tertutup lumut. 7 tahun tanpa nahkoda di tengah badai politik yang menghancurkan segalanya. Baru pada tahun 894 Masehi, cerca harapan muncul lewat Rakai Bungkal Bumalang. Tapi ia hanyalah pembuka jalan. Sang juru selamat sesungguhnya baru muncul setelah 4 tahun kemudian. Pada 898 Masehi,
Namanya tertulis sebagai salah satu raja besar di Nusantara, Rakai Watupura di Balitung. Balitung bukan sekedar raja, ia adalah seorang jenius politik yang menyatukan kembali kepingan-kepingan Mataram yang hancur. Ia meredam pemberontakan dengan diplomasi dan kekuatan militer yang presisi. Di bawah Balitung, Jawa kembali bernafas. Masa kegelapan raja-raja yang terusir telah berakhir, digantikan dengan era pembangunan kembali yang luar biasa. Sejarah Mataram kuno mengajarkan kita satu hal, kekuasaan tanpa legitimasi dan dukungan rakyat adalah seperti bangunan pasir yang menunggu ombak. 3 raja tumbang dalam 2 tahun, bukan karena mereka lemah, tapi karena sistem di sekitar mereka telah busuk oleh ambisi pribadi. Kisah Diata Kuas, Dyah Dewendra, dan pelarian misterius Dyah Badra adalah pengingat bahwa di balik megahnya candi-candi yang kita kagumi saat ini tersimpan darah, air mata, dan ketakutan para penguasa yang pernah berdiri di sana. Jika Anda adalah Dyah Badra, apa yang Anda lakukan malam itu? Bertahan dan mati, atau lari menyelamatkan nyawa dan melupakan tahta? Mari kita diskusikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus menghargai jejak leluhur kita. Like dan subscribe agar sejarah Nusantara tidak berhenti sampai di sini. Selanjutnya kita akan bahas kejayaan Mataram kuno di masa Rakai Watupura, Dyah Balitung.